Ya. Pak Franciscus Romi, udah bisa dengar suara saya nggak? Halo Pak Franciscus. Duduk sana. Halo Pak Franciscus. Halo Pak. Suara saya bisa didengar? Bisa. Oke. Baik, kita buka dulu ya Pak ya, seminernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Kamis tanggal 20 Mei tahun 2021 bertepat di Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti diselenggarakan seminar outline skripsi atas nama Franciscus Romi Ginting dengan nomor induk mahasiswa 191417074. Judul outline skripsi yaitu analisis kinerja pegawai di kantor sekretariat DPRD Kabupaten Landak. Adapun tim penguji pada siang hari ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama Ibu Dina Oktaviani SEMM, yang kedua Bapak Adi Muksalim SEMM, dan yang ketiga Bapak Maulana Filani Rizal SEMM. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan kepada Bapak Franciscus Romi Ginting untuk mempresentasikan hasilnya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franciscus Romi Ginting. 1910417074. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kinerja Pegawai di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Landak. Selanjutnya, apa? Oh ya. Berarti saya yang dulu muji ya. Kalau saya dulu muji, saya cepat. oke Pak, bisa dilanjut. Oh ya, silakan. Ya, silakan Pak Romi. Penyampaian materinya ringkas-ringkas saja ya Pak ya. Yang penting-pentingnya saja. Oke, silakan Pak. Latar belakang penelitian. Kinerja pegawai merupakan penilaian mengenai sejauh mana pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dalam arti kata pelaksanaan tersebut harus sesuai dengan rencana, sehingga didapat hasil yang memuaskan guna tercapainya kinerja pegawai yang baik. Selanjutnya, penilaian kinerja adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen penilai untuk menilai kinerja dari tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu, biasanya pada setiap akhir tahun. Selanjutnya, penilaian kinerja PNS ini bermaksud untuk menjamin sifat objektivitas pembinaan PNS yang dilandasi sistem prestasi dan sistem karir. Perumusan masalah. Bagaimana kinerja pegawai di kantor sekretariat DPRD Kabupaten Landak? Selanjutnya, tujuan penelitian untuk menganalisis kinerja pegawai di kantor sekretariat DPRD Kabupaten Landak. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi instansi, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi agar dapat mengetahui kebijakan-kebijakan seperti apa yang sebaiknya dilakukan. Bagi peneliti, merupakan penerapan teori-teori yang dapat dari sumber bacaan atau literatur
menambah cakrawala atau horizon mengenai kinerja. Selanjutnya bagi akademik, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui atau meneliti permasalahan yang sama. Landasan teori. Pegawai negeri sipil, menurut Sri Hartini, Teddy Sudrajat, Setiajeng Kadarsi, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pegawai berarti orang yang bekerja pada pemerintahan atau perusahaan dan sebagainya. Sedangkan negeri berarti negara atau pemerintahan. Jadi, yang dimaksud pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja di dalam pemerintahan atau negara. Selanjutnya, sumber daya manusia. Menurut Handoko, manajemen sumber daya manusia yaitu penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan sumber daya manusia guna mencapai tujuan individu maupun organisasi. Selanjutnya, kinerja. Menurut Afandi, kinerja yaitu hasil kerja yang bisa dicapai oleh seorang ataupun sekelompok orang di dalam suatu perusahaan yang sesuai dengan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dalam usaha pencapaian tujuan organisasi secara ilegal. Penilaian kinerja. Menurut Bernardin dan Russell yang diterjemahkan oleh Khairul Umam, mengemukakan bahwa penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu atau karyawan pada organisasi tempat mereka bekerja. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi, seluruh pegawai kantor sekretariat DPRD Kabupaten Landak yang berjumlah 31 orang. Sampel, dengan perhitungan menggunakan rumus Slopin dan taraf signifikan, menentukan sebanyak 29 orang. Variabel penelitian. Pengetahuan tentang pekerjaan, kualitas kerja, produktivitas, adaptasi, inisiatif dan pemecahan masalah, kerjasama, tanggung jawab, dan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi. Teknik pengumpulan data. Interview atau pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai pegawai di kantor sekretariat DPRD Kabupaten Landak. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi pengumpulan data dengan cara mengandalkan data yang sudah dipublikasikan oleh perusahaan terkait seperti data sejarah singkat perusahaan, struktur perusahaan, serta data lainnya yang dirasa perlu. Dan selanjutnya kuesioner. Kuesioner pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden yaitu pegawai di kantor sekretariat DPRD Kabupaten Landak. Teknik analisis data. Pengukuran data. Untuk mempermudah pengukuran data deskriptif, maka dipergunakan skala Likert. Selanjutnya, uji validitas. Suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Selanjutnya, uji reliabilitas, tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Selanjutnya, alat analisis. Satu, analisis deskriptif. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif. Dua, analisis rata-rata. Langkah selanjutnya menggunakan rentang skala penilaian untuk menentukan posisi persepsi responden dengan menggunakan nilai skor. Oke, terakhir yang itu tadi, demikian proposal skripsi yang saya paparkan. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya
Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Selamat siang dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Franciscus Romi Banding. Selanjutnya sesi tanya jawab. Yang pertama kepada Bapak Maulana Filani Rizal. Saya persilahkan. Ya, selamat siang. Panggilannya apa nih Pak? Romi atau Fran atau siapa nih Pak? Ginting boleh, Romi boleh. Oh ya. Yang pertama saya mau nanya alasan Bapak ngambil judul analisis kinerja pegawai di kantor DPRD Kabupaten Landak ini apa Pak? Apakah Bapak melihat di sana kinerjanya jelek, sedang, atau gimana gitu Pak? Iya, saya mengobservasi ataupun mengamati terdapat keberagaman kinerja pegawai, Pak. Iya. Karena itu, saya ingin melihat kinerja pegawai secara keseluruhan, baik atau tidaknya, sebagai bahan evaluasi saya, Pak. Oh, begitu. Bapak sebagai anggota Dewan, Pak? Ya, betul, Pak. Oh, gitu. Dari fraksi apa, Pak? Perindo saya, Pak. Oh, dari Perindo. Ya. Baru dilantik atau udah jalan berapa tahun ini, Pak? Baru dilantik tahun 2019, Pak. Baru. Oh, baru ya. Oh, jadi itu alasannya kenapa Bapak itu menyoroti masalah kinerja di sekretariatannya ya. Betul, Pak. Berarti kalau menurut pengamatan Bapak, selama ini kinerja teman-teman di sekretariat DPRD itu kira-kira di poin yang mana Pak yang perlu diperbaiki? Dalam waktu 1 tahun lebih ini, saya ingin memperdalam tentang kinerja pegawai, baik itu pegawai negeri ataupun yang honornya, mana cara pelayanan terhadap masyarakat, Pak. Oh gitu. Iya. Ada berapa PNS Pak di sekretariat DPRD-nya itu? Total di situ ada 31, Pak. Dengan honor. Honornya 10 orang. Nanti yang dijadikan responden itu nanti semuanya atau yang hanya PNS-nya saja? 29 orang, Pak. Ya, nanti yang rencana Bapak nanti untuk dijadikan bahan penelitiannya yang akan diteliti itu apakah termasuk yang honor atau yang PNS-nya saja? Gabung, yang Pak. Campur? PNS sama itu dengan honornya, Pak. Berarti semuanya ya? Ya. Berarti pegawai yang dimaksud itu adalah semua yang bekerja di sekretariat Dewan. Dan itulah nanti yang akan dianalisa kira-kira kinerjanya seperti apa. Iya, betul. Ya. Mungkin dari saya itu saja ya Pak ya, karena apa ya, nanti kita bisa ketemu lagi di ujian skripsi, terus nanti akan dilanjutkan lagi oleh Pak Adi, nanti tinggal Bapak catat-catat saja apa-apa revisian dari Pak Adi. Saya rasa itu saja ya Pak ya. Kapan-kapan kalau kita ada kesempatan, ada waktu gitu, kita bisa ketemu di Landak ya Pak. Karena kebetulan saya juga nanti akhir bulan mau pergi ke sana. Boleh Pak. Ada mau membimbing mahasiswa magang di sana. Ya Pak, nanti kontak saya aja Pak kalau ada di Landak. Iya, boleh Pak, boleh. Oke, terima kasih Pak Romi ya. Ya, terima kasih Pak Maulana. Iya, selamat siang. Selamat siang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Bapak Maulana Filani Rizal.
Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Adi Muhammad MM untuk sesi tanya jawabnya. Oke, terima kasih Bu Windy. Selamat siang Pak Romi. Siang Pak. Gimana kabarnya? Sehat Pak, puji Tuhan. Kan sehat ya? Kamu kok sakit? Enggak Pak, cuman kami di Landa ada jadwal rapat paripurna juga Pak. Oh rapat, ke Bapak takut COVID, takut kena PCM. Makanya izin dengan kawan-kawan yang tatap muka. Oh iyalah. Jadwal paripurna Pak. Nah, Anda apa? Gimana udah selesai rapat nih? Udah ya, selesai rapat? Udah selesai rapat? Udah Pak, udah. Nah, oke. Ayo Bapak ngambil kan analisis kinerja enggak? Jadi Pak satu variabel jadi kan? Satu variabel yaitu variabelnya satu, ini kinerja pegawai kan? Ya Pak, satu variabel Pak. Nah, jadi apa masalahnya kira-kira nih? Masalahnya setelah itu saya masuk di lingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Landa kurang lebih 1 tahun ini Pak. Saya mengobservasi ataupun mengamati terdapat ada beberapa keberagaman kinerja pegawai, baik itu yang PNS ataupun yang honorer. Saya ingin melihat kinerja mereka secara keseluruhan, Pak. Jadi di sini yang diambil ini pegawai tetap dengan honorer, Pak ya? Ya. Jadi jumlah kesatuannya enggak. Oke. Nah, ini Mas yang tabel 1-2 ini halaman 3 ini kira-kira jumlah hari kerja normal itu 9.008 dapat dari mana tuh Pak? Itu Pak. Jumlah hari kerja Pak. Nah, 2018 sudah ada jumlah pegawai 37 kan? Karena hari kerja normal 9.008 itu dapat dari mana tuh waktu itu? Halaman berapa Pak ya? Halaman 3. Halaman 3. Ya, terus tabel 1-2 tuh. Tabel 1.2. Nah, itu ada tingkat absensi pegawai kan? Situ ada jumlah pegawai, terus hari kerja normal 9.008 dapat dari mana tuh Pak? Daftar jumlah pegawai 37 dengan hasil kerja nominal ya Pak ya. Yang 928 itu Pak ya. Nah, 2018 tuh tabel 1-2. Itu didapat dari total hari Pak. Gimana? Didapat dari total hari kerja. Nah, berapa hari kerjanya? Total harinya. Nah, tahun 2018 berapa hari kerjanya? Tahun 2018 itu 9.028 hari Pak. Hari kerja itu? Normalnya. Nah, itu dapat dari mana tuh? Dari 365 hari Pak. Ah ya, itu dicantum berarti tambah satu kolom. Jadi jumlah pegawai kan? Ya. Jumlah hari kerja, ya kan? Normal kan? Nanti ini jumlah hari kerja keseluruhan kan? Ya. Nah, sudah hari kerja yang hilang, sakit, izin, alfa 46 kan? Itu dapat 0,01% dari mana nih? Dapat 0,01%. Persen dilangkahi udah dapat kan? Dapat dari mana nih? Oh, dapat itu dijumlahkan Pak. Coba gimana caranya? Dijumlahkan dari total dari yang sakit. Nah, rumusnya kayak 46 kan? 46, enggak? 46. Terus 46 dibagi berapa? Dibagi 9,028. Enggak, hasilnya ini kan memang. Benar ya hasilnya? Berapa ya? Kali 100% kan? Coba. Udah benar belum? 46 bagi 9.008 0,001 gitu. Oh iya. Oh salah ketik Pak. Harusnya di sini 0,05. 0,05 gitu ya. Salahnya kan? 0,05. Ini sama semua nih 0,01 semua nih kan? Sama semua nih. 2019 juga sama 0,01. 2021 0,01 kan masih berbeda kan? Beda Pak, beda. 2018 ini sampel yang saya ambil 3 tahun terakhir Pak. Ya betul, tapi kan masih beda nih. Masa sih pesertanya 0,01 semua kan? Nggak mungkin kan? Iya ya. 2018 sih 0,05. Kalau 2019 masih beda kan? 2019 0,03 Pak. Oh ya, kalau 2021? 2021 0,04. Nah, kan beda-beda kan? Udah sama 0,01 gitu kan? Nah, itu. Langsung bonus ke titik. Oke, jadi masalahnya sini bagaimana kinerja pegawai, kan? Tujuannya mana Pak? Tujuannya oke. Oh, berarti sini Bapak dibahas-bahas pada kinerja pegawai. Ada 8 poin itu Pak, 8 indikator ya? Indikator. Ya, ada 8 indikator. Ada 8 Pak. 8. Ini muncul di siapa nih?
Mangkunegara ya. Mangkunegara Pak. Jadi ada enggak yang tahun terbaru ini? 2005 ada foto yang lalu nih, 16 tahun yang lalu nih kan? Tahun terbaru. Ada presiden terbaru, buku yang terbesar 2018 kah, 2017 kah, atau minimal di 2010 gitu lah. Enggak ada Pak. Nggak ada. Pasti pakai, kan ada di jurnal Pak, jurnal nasional itu kan ada yang terbaru-baru kan. Ya. Karena buku 2005 itu udah lama nih Pak, lama beberapa tahun 16 tahun yang lalu kan. 2005 ya. Karena nanti itu berkembang pesat kan. Nah, jadi tentu teori yang tahun 2005 ini masih relevan dengan sekarang gitu kan. Kan udah banyak perubahan ya kan. Tentang kinerja, oke, pengetahuan, oke, kalau kerja oke. Untuk adaptasi oke, inisiatif. Kalau adaptasi tentang apa? Jangan jawab ya. Nah, dicoba aja Pak kayak yang baru ya Pak. Kalau ada ya udah kayak ini gitu kan. Ya Pak. Dicoba cek yang baru. Tidak hanya dari buku Pak ya, dari bisa dari jurnal. Bapak cari lagi jurnal yang lain, soalnya tentang ini ambil variabel digunakan ikut tidak apa-apa. Catat sebagai daftar pustaka kan, ada prediksi gitu. Tujuannya ini untuk mengetahui Pak ya, mengetahui kinerja pegawai. Bagaimana kinerja pegawai di kantor PD Kabupaten Landak, itu tujuannya ya? Iya Pak, betul. Bagaimana untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai di kantor sekitar PD. Manfaatnya bagi instansi oke, bagi peneliti. Terus yang nomor C itu apa Pak? Ya Pak. Yang C apa yang C itu? Halaman 5 tuh. Bagi siapa tuh C? Halaman 5. Ya, yang C. Bagi siapa tuh? Manfaat penelitian. Yang C. Bagi yang C-nya bagi siapa tuh? Yang C. Bagi siapa tuh? Yang C, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui ataupun meneliti permasalahan yang sama. Siapa pihak lain? Pihak lain, orang-orang yang ini Pak, nanti misalnya siapa tahu ada lagi yang mahasiswa yang baru. Berarti bagi mahasiswa gitu ya, bagi mahasiswa. Jadi pertama bagi instansi, bagi peneliti dan bagi mahasiswa ataupun bagi calon pegawai baru nanti Pak. Nah, itu berarti instansi kan? Instansi ya. Pak, bagi instansi, gitu kan? Kemudian kita beralih ke kajian tinjauan pustaka, Pak ya. Halaman 6 Pak, tinjauan pustaka. Bab 2. Bab 2, tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini kan Bapak terbalik Pak. Yang pertama ini 2.1 itu landasan teori dulu. Terbalik kan Pak? Terbalik. Baru nanti yang penelitian terdahulu itu 2.2, ya kan? Terbalik. Susunnya terbalik nih kan? Jadi yang halaman 7 itu 2.2 itu sudah 2.1 kan? Ya. Kalau 2.1 ini itu 2.2. Ini kan penelitian terdahulu sudah tabel Pak. Apa sudah tabel sudah judulnya, ya kan? Tabel itu sudah judulnya. Ini tabel apa gitu kan? Tabel 2.1 ini misalnya tabel tentang penelitian terdahulu kan gitu. Nah, Bapak kasih narasi nih Pak. Dikasih narasi tabelnya kasih narasi penjelasan. Misalnya penelitian pertama oleh siapa, judulnya apa yang digunakan apa, bagaimana metode penelitiannya, dan bagaimana hasilnya. Nah, penelitian kedua siapa, sama kan minimal ada tiga judul penelitian kan, ada judul terdahulu kan. Nah, Bapaknya 2, belum 1, minimal 3 Pak ya, tambah 1 lagi Pak. Oh minimal 3, tambah 1 lagi. 1 lagi Pak ya, lagi. Baik Pak. Kemudian yang di sini ini di halaman 7 ini pertama 2.1 ya Pak ya. Kalau penelitian dulu 2.2 Rian ya. Dibalik sebelumnya. Halaman 7 ini 2.1 dibalik. 2.1. Ya, kalau yang penelitian dulu tuh tadi 2.2 kan gitu kan. Iya. Nah, karena ini Bapak ngambil masalah kinerja, berarti ganti teori kan karena Bapak ngambil kinerja kan, maka teorinya itu pertama Bapak jelaskan dulu apa manajemen sumber daya manusia itu apa itu MSDM kan, apa itu berasal MSDM, apa itu sumber daya manusia, baru pengertian pegawai negeri sipil itu apa gitu Pak. Jadi tadi nomor 1 Pak, pertama pengertian dulu manajemen sumber daya manusia, ya kan, apa itu para ahli kan, habis itu Bapak jelaskan juga apa itu sumber daya manusia kan, itu maksudnya pegawai karyawan kan, nah itu kan, baru itu ke teori kinerjanya, ya kan, kinerja ya kan, kinerjanya kalau nanti bagian negeri lah, kinerjanya, indikator kinerjanya apa saja Pak ya, ya Pak. Nah, itu kan, Oke. Berarti Bapak ini
cuma deskriptif ya nih ya, tidak ada yang lain kan. Ini berarti deskriptif gereja, oke deskriptif. Halaman 16 Pak, halaman 16. 16. Halaman 16 itu, ini gambar kan, judul gambar itu di bawah Pak, bukan di atas ya. Kalau judul tabel di atas, kalau judul gambar itu di bawah. Judul grafik, judul gambar itu di bawah, gambar di bawah grafik, bukan di atas. Kalau tabel di atas ya, tapi kalau gambar ya di bawah. Jadi gambar 21 itu tentang apa? Bukan kerangka pemikiran kan atau kerangka penelitian, itu di bawah. Nah, bukan di atas. Oke. Bapak ini metodenya apa nih? Menggunakan metode survei. Oke, survei. Oke. Bukan kualitatif Pak ya, kualitatif Bapak ini kan? Pakai itu kan, pakai statistik kan Pak guna ini. Pakai kualitatif Pak. Nah, kualitatif kan, maka bukan kuantitatif. Kalau Bapak kuantitatif itu menggunakan statistik, ya kan? Tapi kualitatif ya, dengan pada sifat positivisme kan. Bukan kuantitatif. Apa bentuk aja di sini apa deskriptif ya lah, deskriptif ya gitu. Nah, deskriptif ya, menjelaskan ya, menggambarkan, ya kan, menggambarkan, ya kan, padanya kan. Gitu kan, itu deskriptif Pak ya. Jangan kita seperti kuantitatif. Bapak ini sampelnya populasi 31 katakan. Ya 1 Pak. Nah, kalau sampel ada semuanya Pak, dia pakai slopin nggak bisa pakai slopin. 31 ada semuanya, jadi populasi dan sampel ya. Yang halaman 18 slopin dihapus dulu, slopin tuh dihapus. Halaman 18. Slopin. Yang ke slopin, pakai teori champion. Pakai teori champion, ya Pak ya. Pakai teori champion, ya kan? Oke, Jangan pakai slopin, karena kan jumlah populasi ke 1 kan, ya kan? Iya Pak. Ada semua ya. Jadi pakai teknik samping jenuh, samping sensus sampling kan, samping jenuh ya Pak ya. Baik Pak. Oke, dihapus tuh, dia pakai slopin. Pak. Udah Pak, udah saya hapus Pak. Berarti sini cuma ini ya, pakai apa sekali ikat ya? Tidak setuju, sangat setuju. Oke. Berarti validitas oke. Berarti cuma deskripsi murni nih ya, tabulasi ya nih. Deskripsi yang betul gitu. Oke. Ini kita tabulasi ya. Jadi oke, itu dari Bapak Pak ya. Jadi itu perbaikannya tolong catat, diperbaiki kan? Ya Pak. Tadi itu diperbaiki, swapin dihapus, kemudian terus yang berikutnya itu kasih tata letaknya, strukturnya, kemudian tentunya dibuat narasi ya. Itu ya. Oke, terima kasih. Bapak kembalikan kepada Bu Windy sebagai host. Silakan Bu Windy. Oke, terima kasih Pak. Sama. Baik, terima kasih kepada Bapak Ali Maksud SNM. Kita tanya. Pak ya. Baiklah, sidang seminar proposal pada siang hari ini telah selesai. Adapun saran dan masukan yang telah diberikan kepada tim penguji mohon dicatat. Sudah dicatat semuanya Pak? Sudah. Sudah Pak ya. Baik, adapun hasil seminar pada siang hari ini, para penguji sepakat bahwa seminar proposal yang diajukan oleh Saudara Franciscus Romi Ginting itu diperbaiki dan tidak diseminarkan lagi. Nah, outline yang diterima atau yang diperbaiki harus sudah diserahkan kepada jurusan dalam bentuk proposal selambat-lambatnya tanggal 3 bulan 6 tahun 2021. Tanggal 3 bulan 6. Tanggal 3 bulan 6 tahun 2021. Kurang lebih waktunya sekitar 2 minggu Pak. Harus sudah diperbaiki dan sudah diserahkan di jurusan. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Oke, baik, sudah jelas. Nanti baik. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, silakan Bapak untuk dapat meninggalkan ruangan. Ya, silakan Pak untuk meninggalkan ruangan. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya,